Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebaiknya tinggal di rumah Ustadz saja, itu saya lebih setuju. Mantap ini komentar ini. Padahal komentar ini sebetulnya nggak pantas dia julid sama saya, karena kalau dia dengarkan video VT saya, teman-teman yang belum tahu ya kenapa komentar ini muncul, ini gara-gara saya bikin video reaction. Apakah pengungsi Rohingya diterima atau ditolak? Dan saya di video yang saya sebelum ini berlaku adil. Di sana saya tidak berpihak kemanapun, ya. Saya tidak berpihak kepada pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, juga tidak membenci mereka, ya. Saya cuma memberikan ide pikiran. Kalau saja memang mereka dipandang layak untuk tinggal di Indonesia, maka pemerintah mesti menyiapkan mereka lahan pekerjaan dan tempat yang bisa mereka garap. Karena kita luas kan, Indonesia punya belasan ribu pulau. Itu ide saya, ya. Tapi kalau seandainya memang tidak layak mereka untuk tinggal di Indonesia, tidak dapat izin, pemerintah tidak mengizinkan, pulangkan mereka dengan terhormat. Bagaimanapun juga mereka adalah manusia, apalagi sebagian besar dari mereka mungkin semuanya Muslim, ya. Saudara Muslim kita nggak mungkin dia berniat buruk untuk datang ke Indonesia. Pasti mereka hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik, berhijrah dari Bangladesh, dari Rohingya ke Indonesia, ya. Mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang menjual kebaikan Indonesia, keramahan orang Indonesia, keindahan Indonesia, sehingga mereka tertarik untuk pergi ke Indonesia, dan mereka sebetulnya korban. Itu pendapat saya di video saya sebelumnya, ya. Kalau tidak diterima, dipulangkan dengan cara yang baik, dengan terhormat, tanpa harus mencaci maki, ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang beragama. Ternyata ada ide juga, sebaiknya di rumah Ustadz saja. Oke, kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ya, insya Allah. Saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di SAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar tanahnya di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana. Tolong benar-benar ya, kalau memang bisa pengungsi Rohingya dikirimkan ke saya siap menerima mereka semua dengan hati yang lapang. Oke? Tolong dibantu ya, Brother Puguh Satrio. Ya, insya Allah saya terima mereka, ya, karena Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin saya stitch videonya. Alhamdulillah saya sudah melihat video Ustadz itu dengan full, sehingga saya sangat berterima kasih, karena dari Ustadz lah saya menemukan banyak pencerahan dan jalan keluar serta solusi untuk masalah ini. Saya sangat salut dengan Ustadz yang mengatakan bahwasanya Ustadz sangat hafal karakter orang Bangladesh yang sangat welcome, yang sangat menerima tamu, sehingga kita tidak perlu lagi ada rasa khawatir mengembalikan orang Rohingya ke sana. Karena tidak mungkin kita bilang kembalikan ke negaramu, karena mereka tidak punya negara, bahkan di sana mereka dibantai. Nah, oleh karena itu Ustadz telah memberikan kami gambaran yang sangat baik tentang Bangladesh, sehingga kami tidak perlu lagi merasa sayanglah mereka terluntang untuk ada negara yang sayang kepada mereka, yang serumpun dengan mereka, yang sesuai dengan mereka, yang mana di sana juga mereka bisa hidup normal, mereka bisa sekolah, bisa bekerja. Itulah tempat yang sangat tepat untuk mereka, Ustadz. Kalau seandainya mereka dikasih pulau, mau ngapain dia di situ, Ustadz? Apakah dia bisa kerja? Apakah dia bisa sekolah? Siapa gurunya? Bahasa apa yang dipakai? Saya khawatirnya nanti akan menjadi suku Rohingya akan menjadi salah satu suku yang ada di Indonesia tertulis dalam buku ini. RPUL. Nah, itu buku-buku SD kita kan sampai sekarang masih pakai. Jangan sampai ya, kita tidak usah menambah lagi. Suku di Indonesia ini saja sudah sangat banyak dan kadang ada konflik-konfliknya. Oleh karena itu kita kurang-kurangilah kerjaan kita sedikit ya. Oleh karena itu lagi nih saya bilang,
Apa solusi yang terbaik? Saya rasa Ustadz bisa sangat baik menjadi guide untuk kita kembalikan mereka ke Bangladesh, karena Ustadz sudah sangat tahu bagaimana lokasi Bangladesh dan semuanya. Kalau Ustadz bilang Ustadz sangat paham tentang orang Bangladesh, maka saya pun sangat paham tentang orang Rohingya. Kalau Ustadz bilang juga nggak usah takut, mereka bukan mengambil tanah kalian, belum. Nah, itulah kita waspada dari sekarang. Bukan kami fitnah, bukan kami suuzon, tapi itulah yang terjadi sekarang Ustadz dengan negara tetangga kita Malaysia. Setelah jumlah mereka ramai, mereka minta tanah, mereka minta tempat, mereka minta sesuatu yang nanti kita tak sanggup handle. Ustadz, kalau kita terima mereka akan terjadi kesenjangan sosial, di mana masyarakat kita pun sangat miskin. Ustadz, masih banyak miskin. Nah, kalau seandainya kita terima mereka tuh kan nanti kita taruh dalam pulau, kerja nggak bisa apa-apa, nggak bisa, terus apa? Masih kita supply, kita kasih makan 4 sehat 5 sempurna. Mantap kali lah Ustaz. Saudara-saudara kita aja masih banyak yang nggak makan, miskin. Nggak sedih kita lihat orang kita sendiri masih banyak terbengkalai, mereka tuh kita supply dengan makan ayam goreng. Kalau Ustaz bilang jangan kalian suuzon, itu mereka bawa makanan. Ustaz, saya udah tiap hari tengok yang kayak gitu. Bukan suuzon Ustaz, tiap hari saya tengok tuh, pagi, siang, sore, malam mereka buang makanan. Bukan satu orang saja, banyak. Ustaz, saya takut fitnah kan? Saya tak fitnah, sebab saya bergaul dengan mereka bukan sebulan 2 bulan, 2 tahun. Ustaz, saya tahu orang tuh. Ustaz tahu Bangladesh, saya tahu mereka. Nah, cukup baiklah ini kita kombinasikan pengetahuan kita berdua supaya lebih bijak kita tangani untuk negara kita sendiri. Caranya ya begitu. Kalau nanti mereka terdampar lagi ke Aceh, kita sambut, kita sayangilah mereka sesama manusia kan. Terus apalagi kita beri makan. Kan pastilah mereka tuh udah sangat tersiksa perjalanan jauh, walaupun kita ada jumpa lihat video tuh ternyata mereka punya stok beras berkarung-karung. Anggaplah kita tak tengok ya, anggaplah mereka lapar. Kita kasih makan, setelah makan kita kasih bekal makanan, kita naikkan balik dalam perahu mereka pulang. Hantarkan mereka, bila perlu hantarkan mereka balik ke Bangladesh. Supaya apa? Supaya orang Bangladesh nanti lihat, wah, orang-orang kami dihantar pulang lagi dengan orang Indonesia. Ternyata mereka tidak diterima di Indonesia. Jadi jangan sampai lagi kita ada pikiran mau ke negara itu, ternyata kita tidak diterima di sana. Itu jauh lebih sangat bijaksana kalau kita lakukan daripada kita menerima mereka. Yang mana saya takutnya bisa dipastikan pun kalau menerima mereka tingkat kriminal akan bertambah tinggi Ustadz. Sedangkan kriminal Indonesia pun luar biasa mantapnya. Bukannya rendah kriminal Indonesia nih. Jadi kita nih kurang-kurangilah sedikit kerjaan kita. Maka ada negara yang sangat baik menerima mereka, serumpun dengan mereka, sebahasa pula dengan mereka, dan mereka di sana bisa hidup dengan bahagia dan normal karena orang Bangladesh sangat baik hati. Cocoklah dengan mereka tuh. Karena mereka tidak cocok dengan orang kita. Saya ada lihat Ustadz bilang, katanya Ustadz bilang boleh saya tampung semuanya. Sebelum Ustadz bilang begitu, itu memang ide yang sangat mulia, sangat tulus dari hati Ustadz. Tapi sebaiknya kita cari jalan yang lebih baik lagi. Kalau seandainya Ustadz sayang kepada mereka, suatu saat bolehlah Ustadz undang mereka main-main tuh nggak apa-apa, tapi tidak menetap. Kalau mereka menetap, tidak menutup kemungkinan keluar mereka dari pesantren Ustadz, berkelanalah dia se-Indonesia nih. Ustaz, sayanglah lihat rakyat Indonesia. Kami ini banyak yang bekerja di luar negeri hanya untuk mencari sesuap nasi dan sepetak tanah. Tiba-tiba datang orang asing dengan muka memelas, kita kasih pulau. Aduhai ya Allah, kemanalah hati kalian nih para pemimpin? Tolonglah, sayang-sayanglah sedikit dengan rakyat sendiri. Kalian ini lucu lah, saya tengok kalian sayang sekali dengan orang yang datang, orang yang baru tuh. Tapi dengan rakyat kalian kurang, nggak sayang kalian. Kalau seandainya kalian kasih mereka tempat dan kalian kasih mereka pulau dan kalian kasih mereka makan supply setiap hari kayak gitu, betul-betul lah kalian nggak sayang dengan kami. Terus kalau kami tidak kalian sayangi, kalian berharap kami sayang kepada kalian? Oh tidak, nggak mungkin lah. Tolonglah. Jadi kami kalau tidak minta tolong kepada kalian kemana lagi ya, selain kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi kepada kalian lah kami berharap semua ini bisa berubah. Nah, untuk itu Ustadz telah memberikan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik, maka itulah yang terbaik, negara Bangladesh. Terima kasih Ustadz, semoga semuanya ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Salam dari anak Indonesia. Ya, teman-teman semua tahu nggak? Tahu kan pasti terkait dengan sekitar 800-an pengungsi Rohingya dalam sepekan ya, di jumlah-jumlah gitu yang datang ke Aceh dan menuai pro dan kontra. Pertama,
masyarakat Aceh secara besar-besaran mereka itu menolak kedatangan dari penduduk Rohingya karena memang mereka berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya, dari kedatangan-kedatangan mereka yang lalu-lalu, itu mereka justru memberikan kesan perbuatan tingkah laku yang kurang baik, bahkan mereka tidak sesuai dengan adat dan norma-norma peraturan desa, seakan-akan mereka tidak menghargai apa yang sudah menjadi niat baik dari pemerintah maupun masyarakat Aceh yang telah menerima mereka di pengalaman sebelumnya. Namun dalam hal ini juga terdapat desakan-desakan dari internasional maupun dari beberapa NGO lainnya juga, termasuk pemerintah Indonesia juga didesak untuk segera turun dalam menyelesaikan polemik yang muncul dengan kedatangan dari pengungsi Rohingya tadi. Kira-kira menurut teman-teman semuanya gimana nih kalau misalkan pengungsi Rohingya ini mereka diusir ketika mereka datang dan mendarat di Aceh dari wilayah Aceh itu sendiri untuk mungkin balik lagi ke negaranya atau apapun itu. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini ada tanggapan dari Kementerian Luar Negeri. Beliau buka suara terkait dengan berapa ratus pengungsi Rohingya yang ditolak oleh warga Aceh itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa Indonesia secara aturan tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi, yang jelas Indonesia bukan pihak pada Konvensi Pengungsi 1951. Sehingga Indonesia pada dasarnya, pada kesimpulannya tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi untuk memberikan solusi permanen bagi para pengungsi tersebut. Nah, menurut teman-teman semuanya kira-kira gimana? Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain bahwa ya udah harusnya mereka diterima, or what? Let's talk about this.